Baru-baru ini, Rusia telah pun menyerahkan negara yang menjadi musuhnya, guys. Kenapa Indonesia tiada dalam sejarah itu, guys? Apa sebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang ataupun subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun pada anda yang tengah menonton video di dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Ini merupakan permintaan daripada subscriber, guys. Video kali ini berjudul alasan Rusia tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar musuh Rusia, guys. Bukti Rusia adalah teman Republik Indonesia. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Amanda Channel, guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Amanda Channel dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dan kiraan 3, 2, 1, go. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, inilah alasan Indonesia tiada di daftar negara tak bersahabat di mata Rusia, Bren. Jadi alasan Rusia tidak menyebutkan Indonesia sebagai musuh. Lebih spesifik, lebih lebarnya karena ini disimak baik-baik ya, Bren. Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dianggap melakukan tindakan-tindakan tidak bersahabat dengan Rusia. Alasannya karena daftar ini hanya berlaku bagi negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia karena invasi. Seperti dilansir dari Newsweek Selasa tanggal 8 kemarin, daftar negara-negara tak bersahabat itu dirilis pemerintah Rusia pada hari Senin waktu setempat ketika invasi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina memasuki hari ke-12. Nah, kantor berita Rusia Tasnews Agency dalam laporannya menyebut bahwa daftar itu telah disetujui oleh pemerintah Federasi Rusia, dan ini sangat berbahaya dampak kedepannya, Bren, karena sudah dicatat di Decrypt namanya. Sebagian negara, ada Australia, Albania, Inggris, ada Gibraltar, dan negara-negara lain termasuk Singapura. Nah, Decrypt pemerintah Rusia itu menyebut bahwa negara-negara dan wilayah yang masuk ke dalam daftar dianggap telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan Rusia, dan warga negaranya. Jadi kena semua ini, Bren. Yang tidak pro disebutkan tidak bersahabat bagi Rusia sendiri, bagi perusahaan Rusia, dan bagi warga negara Rusia. Negara-negara dan wilayah yang disebutkan dalam daftar telah menerapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus angkatan bersenjata Rusia di Ukraina. Disebutkan juga oleh pemerintah Rusia bahwa transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara yang masuk dalam daftar akan membutuhkan izin khusus dari pemerintah. Langkah ini merespon rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia atas invasinya, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait alasan Indonesia tidak masuk daftar negara yang tak bersahabat di mata Rusia? Silahkan cerot di kolom komentar. Nah, kenapa Indonesia sendiri tidak menjatuhkan sanksi layaknya Singapura ke Rusia, Bren? Karena pemerintah Indonesia memandang bahwa Rusia sebagai mitra utama. Nah, inilah Rusia sebagai mitra utama yang menjadikan alasan tidak dijatuhkan sanksi atau menjatuhkan sanksi. Banyak pemimpin regional telah menyerukan perdamaian tetapi berusaha untuk tidak memihak dalam konflik. Rusia adalah mitra dagang terbesar ke-9 dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang kemungkinan menjadi alasan beberapa negara memilih untuk tidak mengkritik Moskow. Sama halnya dengan Indonesia karena mitra dagang. Lebih penting lagi, Rusia adalah pemasok senjata terbesar di kawasan Asia Tenggara. Mengutip laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menyebutkan bahwasannya Rusia adalah pemasok senjata terbesar lah, Bren, di kawasan Asia Tenggara. Makanya Indonesia enggan memberikan komentar atau memberikan sanksi ke Rusia. Itu sebagian alasan. Selain mitra dagang, juga karena persenjataan yang banyak masuk ke kawasan ASEAN.
Nah, usut punya usut, lebih dari 80% peralatan militer Vietnam telah disuplai oleh Rusia sejak tahun 2000. Contoh saja Vietnam. Rusia juga telah menjual senjata ke Indonesia. Ada Sukhoi 27, Sukhoi 30. Malaysia juga tak luput, Sukhoi Su-30-nya juga dibeli dari Rusia. Thailand juga, Filipina, dan menjadi salah satu penyedia utama amunisi kepada junta militer Myanmar pada Desember tahun 2021. Jakarta juga menjadi tuan rumah latihan militer bersama Rusia ASEAN yang pertama kalinya diselenggarakan, Brand. Kemarin ada latihan Indonesia ASEAN Rusia yang diselenggarakan di Indonesia juga, dan Indonesia dipilih menjadi presidennya di saat itu. Vietnam, Malaysia, Thailand. Nah, seorang profesor di National War College di Amerika Serikat mengatakan sudut pandang militer bisa dilebih-lebihkan. Sebagian besar ekspor senjata Rusia terkonsentrasi di Vietnam dan Myanmar, sementara penjualan ke negara-negara regional lainnya gagal berkembang seperti yang diharapkan Moskow. Dengan kata lain, ASEAN adalah pasar yang paling oke. Sebaiknya dia merujuk pada penjelasan lain. Bagian dari elit politik Asia Tenggara memandang Putin sebagai pemimpin kuat yang telah mencerca tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji Putin sebagai pahlawan favoritnya di tahun 2021. Perdana Menteri Kamboja juga, Hun Sen, menganugerahi pemimpin Rusia itu dengan orde persahabatan. Makanya Rusia ini dipandang sebagai mitra dagang utama ASEAN termasuk Indonesia. Nah, kenapa Indonesia tak disangsi Rusia, Brand? Hampir 2 minggu setelah invasi, tanggapan dari sejumlah negara dipertanyakan. Pada hari Rabu tanggal 2, 9 dari 11 negara Asia Tenggara mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk menegur Moskow atas invasinya dan menyerukan perdamaian. Sementara Vietnam dan Laos, 2 mitra bersejarah Rusia, menyatakan abstain atau ya no problem seperti itu. Dilansir dari media DW, terlepas dari pilihan pemberian suara secara diplomatik, tanggapan dari pemerintah Asia Tenggara beragam-ragam. Berapa diam, Singapura membuat keputusan langkah untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Indonesia dengan cepat mengkritik tindakan Presiden Vladimir Putin. Filipina, sekutu perjanjian Amerika Serikat, menggambarkan dirinya sebagai pihak netral. Sementara itu Thailand dan Malaysia masih dalam posisi diam, Brand. Diam untuk Malaysia dan Thailand memilih diam. Seperti itu. Malaysia, Thailand masih diam, guys. Nah, menurut beberapa analis, keengganan Indonesia untuk campur tangan dalam urusan yang hal jauh ini tidak ada faedahnya. Gitu loh, Brand. Pemerintah Asia Tenggara tidak ingin membuat Cina frustasi karena itu memberikan respon samar terhadap perang Ukraina. Beberapa negara Asia Tenggara bersengketa dengan Beijing atas klaim wilayah Laut Cina Selatan, dan kawasan itu tidak ingin meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina. Nah, beberapa hari setelah invasi, misalkan saja seperti Menteri Pertahanan Filipina yang mengatakan bukan urusan kami untuk ikut campur dalam apapun yang mereka lakukan di Eropa. Jadi nggak mau tahu. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kecewa dan sedikit bingung, dan terhadap mereka dapat meyakinkan pemerintah Asia Tenggara untuk berubah pikiran, karena ya orang-orang Asia Tenggara ini no comment lah, friend, terkait perang yang ada di Ukraina sana, karena ya itu karena masalah jauh lah, nggak peduli. Selama beberapa dekade, pemerintah Asia Tenggara telah mengambil kebijakan ketat untuk tidak mencampuri urusan negara lain yang disebut dengan cara ASEAN. Namun tampaknya ada celah terbentuk dalam posisi ini setelah beberapa pemerintah mengambil garis keras terhadap junta militer Myanmar dengan melarang hadir dalam pertemuan puncak regional di tahun 2021 silam. Ini sebagai contohnya saja. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut alasan Indonesia tidak didaftar negara tak bersahabat di mata Rusia. Karena ya, yang pertama alasannya Asia Tenggara ini tidak mau ikut campur dalam urusan di Eropa. Sebagian itu karena kedua juga ada alutsista yang mempengaruhi itu, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-jerot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Demikianlah video daripada channel Amanda Channel, guys. Dalam video ini adalah jawaban kepada persoalan kenapa Rusia tidak menyarankan Indonesia sebagai musuhnya, guys. Perlu diingat bahwa hubungan Rusia dan juga Indonesia ini telah lama terjalin sejak 66 tahun yang lalu, pada tahun 1956, sewaktu zaman pemerintahan Soekarno lah, guys. Tidak mungkin Indonesia akan menikam Rusia daripada belakang, guys. Kekuatan ataupun teknologi militer Rusia menjadi sumber kepada negara-negara Asia untuk memiliki kelengkapan militernya, guys. Seperti Malaysia sendiri mengimport kelengkapan militer daripada Rusia, guys. Seperti Vietnam, Thailand,
Filipina, termasuk Indonesia sendiri guys, juga mengimpor kelengkapan militer daripada Rusia guys. Rusia menganggap bahwa negara-negara di Asia ini, kecuali Singapura, karena Singapura telah pun mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak menyokong kepada Rusia guys, dan Singapura termasuk dalam senarai musuh Rusia guys. Rusia telah pun membuat pernyataan bahwa negara-negara di Asia ini merupakan sebahagian daripada pasaran alutsistanya guys. Dia mengatakan bahwa di Asia ini mempunyai permintaan kepada teknologi militernya yang sangat banyak guys. Itu sebabnya kenapa Rusia tidak menyenaraikan negara-negara yang ada hubungannya dengan ekonomi militer nuklir Rusia, dan mereka menganggap bahwa mereka ini mempunyai hubungan yang sangat baik kepada Rusia guys. Kita mengharapkan Rusia terus bersabar. Yang paling utama, Rusia perlu bertahan dengan sokongan daripada sekutunya guys, seperti China, India, dan juga beberapa negara Asia yang tidak henti-henti untuk memberikan semangat kepada Rusia supaya terus dengan pendiriannya guys. Dan perlu diingat bahwa di sebalik konflik ini puncanya adalah Amerika guys. Mereka sengaja membuat perkara ini untuk menguji kekuatan militer Rusia guys. Apa yang menjadi persoalan di sini, Ukraina merupakan kambing hitam kepada masalah ini guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.